Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Rachmawan. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saya ingin mempresentasikan UAS 1. Analisis permasalahan bisnis. Analisis bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan sebagai penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur kebijakan dan operasi dari suatu organisasi serta merekomendasikan solusi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya dan melakukan evaluasi apakah bisnis yang dijalankan memiliki berbagai risiko yang mungkin terjadi serta mengetahui sejumlah mana kemungkinan prospeknya. 1. Menegakkan anggaran. Sebagian besar perusahaan kecil memiliki anggaran pemasaran yang terbatas. Dengan menggunakan analisis bisnis, maka perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran dengan membantu perusahaan memahami pelanggan lebih baik. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan pelanggan, bersaing dengan kompetitor, serta menghasilkan ide dan produk yang inovatif. 2. Mengambil keputusan. Seringkali perusahaan tidak tahu cara menggunakan anggaran permasalahan. Selain itu, bisnis yang sudah go online pun kurang memahami bisnisnya sehingga tidak dapat memilih kata kunci terbaik untuk situsnya. Dengan melakukan analisis, pembisnis dapat memprediksi tren dan produk yang laris pada momen-momen tertentu. Data dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, efisien, dan waktu respon yang baik. Yang ketiga, mengukur pencapaian. Analisis bisnis dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan. Hasil analisis akan membantu sebuah bisnis dalam mengukur pencapaian tujuan secara keseluruhan. Penyajian data dalam bentuk visualisasi akan membantu perusahaan dapat melacak kinerjanya terhadap KPI, tujuan dan sasaran baik di masa sebelumnya dan juga masa sekarang. Yang keempat, memahami terhadap situasi. Perubahan selalu terjadi dan perusahaan harus memahami situasi yang terjadi. Pembisnis dapat menggunakan data pada analitik untuk melacak perubahan tren, perilaku konsumen, dan pergeseran pasar. Data tersebut menjadi acuan pembisnis dalam beradaptasi sehingga dapat melakukan perubahan secara dinamis juga dan ketika data yang mendukung sudah menunjukkan waktunya. Yang kelima, efisien. Di zaman digital ini rata-rata pembisnis sudah bisa mengumpulkan data dengan lebih mudah dan cepat. Dengan analisis bisnis, perusahaan dapat melakukan identifikasi dalam proses atau kinerja secara real time dengan cepat dan hemat. 2. Memahami konsep dan fungsi manajemen dan struktur organisasi SDM. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Tujuan memantau struktur organisasi manajemen perusahaan diantaranya: 1. Mengembangkan sistem kerja. Dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta menggambarkan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan dan pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya adalah keterkaitan saling menguntungkan antar perusahaan dengan karyawan. Dan yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan tercapai. Dan yang terakhir adalah kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. 3. Memahami sistem manajemen informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat
diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Berikut merupakan fungsi-fungsi dari SIM pada bisnis. 1. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. 2. Membantu dalam menentukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dan tidak aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasi setiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. 4. Mahasiswa mampu memahami fungsi produksi dan operasi. Manajemen operasi sebagai suatu ilmu dan seni dalam melakukan suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang, atau jasa agar bernilai tambah. Memulai proses transformasi melalui fungsi-fungsi manajemen, merencanakan program organisasi, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian agar terlaksana secara efisien dan efektif. Kedua aspek tersebut memiliki peran yang penting di mana tugas mereka memantau kegiatan produksi yang dilakukan di lapangan, gunanya untuk memantau kegiatan operasi dan produk yang dihasilkan. Dalam manajemen operasi dibutuhkan tenaga manusia untuk memantau bagaimana mereka melihat produk yang dihasilkan oleh mesin guna untuk memisahkan produk yang layak untuk diedar atau yang rusak akibat dari kegiatan produksi yang dihasilkan. Para pelaku usaha sebelumnya melakukan beberapa hal sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi yang diantaranya. 1. Proses perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisasi biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Dengan memiliki perencanaan yang matang sebelum kegiatan produksi berlangsung, pelaku usaha dapat mengeluarkan biaya yang sudah sesuai perhitungan secara matang. Yang kedua, jasa pendukung. Jasa penunjang di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengendapkan hasil yang berkualitas. Diperlukannya proses bantuan tenaga mesin guna mendukung kegiatan produksi
serta diperlukannya pengawasan dalam memperhatikan apakah terjadi kerusakan dalam proses produksi. Yang ketiga, pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Diperlukannya tenaga manusia adalah pengawasan produksi yang dilakukan oleh mesin, serta mengawasin hasil yang telah diproduksi mesin apakah terjadi kerusakan atau tidak, serta memperhatikan kesehatan produk yang dihasilkan yang diawasi langsung oleh tenaga kesehatan guna melihat kandungan gizi produk yang dihasilkan. Yang kelima, mampu memahami fungsi personalia dan sumber daya manusia. Keberadaan manajemen personalia dalam sebuah perusahaan memiliki peran yang sangat besar. Manajemen personalia memegang kendali dalam perekrutan karyawan yang menanti akan kerja di sebuah perusahaan. Selain itu, manajemen personalia memperhatikan kinerja dari karyawan yang direkrut. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam perusahaan, manajemen personalia juga memiliki peran besar mewujudkan tujuan perusahaan. Untuk itu, mereka bekerja dengan telaten untuk merekrut dan memperhatikan orang-orang dalam organisasi. Untuk mewujudkan tujuan perusahaan, manajemen personalia harus memilih orang berkompeten dengan keahlian mumpuni yang bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Tugas utama dari personalia adalah hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam perusahaan. Berikut beberapa tugas penting dari manajemen personalia dalam sebuah perusahaan. 1. Menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan setiap job. Yang ketiga, melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan seperti spesifikasi keahlian dan jumlah. Manajemen personalia juga bertugas untuk memastikan tenaga kerja yang direkrut berada di posisi yang tepat sesuai bidang keahlian masing-masing. Fungsi seorang manajemen personalia diantaranya 1. Planning atau perencanaan dalam fungsi dasar yang menjadi penentuan bagi manajemen personalia dan membantu perusahaan mewujudkan tujuan organisasi. Dari fungsi inti, manajemen personalia membuat perumusan atau rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, fungsi organizing bagi manajemen personalia adalah sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dari perorganisasian tenaga kerja yang tepat, serta perusahaan menentukan fungsi untuk anggotanya, maka akan dibentuk organisasi sebagai hubungan vertikal horizontal dimulai dari perencanaan susunan dari manajemen personalia serta faktor lain yang terkait. Yang ketiga, fungsi selanjutnya adalah pengarahan atau directing kepada seluruh sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini berfungsi agar semua orang bisa bekerja secara maksimal dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, fungsi terakhir dari fungsi manajemen adalah pengawasan atau controlling terhadap kinerja karyawan. Manajemen personalia mengawasi jalannya aktivitas tenaga kerja dalam mencapai tujuan dan melihat apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Melalui fungsi ini, manajemen personalia dapat melakukan perbaikan jika ada hal yang tidak sesuai dengan rencana.